Para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya. Karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh my God. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome. Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah.
Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf, Nenek. Tas apa yang ada di tangan Nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi Nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong, jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hacim! Oh tidak. Maafkan aku, Nenek. Aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep Nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Hidangan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa. Aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan dihiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat Earth Rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali, apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian, sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini?
Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku, Nenek. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, Nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bae yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda.
Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya kok. Hei, bersiaplah. Aku ingin kue yang paling lezat. Wow! Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat? Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah, kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang kalau menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi 2, letakkan satu bagian di atas bagian lain, potong bagian bawah tengahnya, dan dibalik.
Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue, mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini, glitter. Dan juga masukkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Awesome! Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang, kue chef. Sudah aku bilang, aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Okay. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo, dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat. Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku akan menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional.
Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andy, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh betul, pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Oke. Tentu saja, sayang. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Seperti ini, mengerti? Holy moly! Betul. Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya. Lalu mengambil telur, mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. What? Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. What? Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andy, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? What? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andy menang.